Pengertian Sistem Komunikasi Indonesia. Sistem komunikasi sebagai sebuah sistem untuk berkomunikasi. Sistem komunikasi Indonesia adalah sebuah sistem untuk berkomunikasi dalam batas-batas NKRI. NKRI dipandang sebagai sistem komunikasi. Komunikasi dalam sistem. Komunikasi dalam sistem berkaitan dengan keberadaan sibernetika dalam alur sistem. Per definisi, komunikasi dalam sistem adalah bagaimana prosedur dari suatu mekanisme, bermediasi atau tidak, dapat terinteraksi dan mempengaruhi mekanisme yang lain. Contoh, server dalam dunia maya, transmisi frekuensi bagi televisi, otomasi dan radar bagi bandara, dan kampanye dalam sistem politik Indonesia. Komunikasi sebagai proses budaya. Asumsi dasarnya adalah komunikasi ditunjukkan sebagai pertukaran kebudayaan dengan bahasa sebagai alat utamanya. Fungsi komunikasi sebagai proses budaya antara lain, karena definisi budaya yang luas, maka fungsi komunikasi terutama adalah sebagai alat penyebaran. Komunikasi menghasilkan mata pencarian hidup manusia. Komunikasi mendukung pengembangan pengetahuan dan dalam budaya. Komunikasi dalam sistem. Komunikasi dalam sistem berkaitan dengan keberadaan sibernetika dalam alur sistem. Per definisi, komunikasi dalam sistem adalah bagaimana prosedur dari suatu mekanisme, bermediasi atau tidak, dapat terinteraksi dan mempengaruhi mekanisme yang lain. Contoh, server dalam dunia maya, transmisi frekuensi bagi televisi, otomasi dan radar bagi bandara, dan kampanye dalam sistem politik Indonesia. Fungsi komunikasi menurut Harold de Lasswade. 1. Pengawasan lingkungan bertujuan untuk mencari tahu keadaan informasi tentang masyarakat sehingga bisa dijadikan suatu kebijakan. 2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya. Hal ini biasanya dilakukan oleh wartawan, juru bicara, dan juru penerang. 3. Pewarisan sosial dilakukan oleh para pendidik untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan informasi. Fungsi primer Sistem Komunikasi Indonesia. Tujuan Sistem Komunikasi Indonesia akan melembaga dengan tujuan negara. Secara normatif, tujuan negara terdapat dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 45. Tujuan keadaan internegara terbagi 2, protektif, wawasan Nusantara, profesiatif, kepentingan bersama. Fungsi komunikasi eksternal organisasi pemerintah. Fungsi komunikasi eksternal mengirim informasi publik. Pemerintah berperan sebagai sender ketika secara intensif menyampaikan informasi publik berupa kebijakan, sedangkan masyarakat dan sektor swasta menjadi sender ketika memberi informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat dan memberi umpan balik atas informasi yang diterima, sedangkan pemerintah dan dunia usaha menjadi receiver atas informasi tersebut.